Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Syukur alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Serta salawat kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar soleh-solehah semua? Kita kembali belajar fikih. Kalau sebelumnya kita tentang tayamum, hari ini kita akan masuk tentang wudu. Sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan bacakan basmalah. Semoga belajar kita diberikan kepahaman dan kemudahan serta berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita yaitu tentang berwudu. Nah, perhatikan soleh-solehah, karena ini sesuatu yang penting sekali ya, sesuatu yang fardu. Karena sebelum kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan sholat, maka kita wajib berwudu sebelumnya. Maka harus tahu tentang tata cara berwudu. Berwudu ini syarat berwudu. Ya, syarat berwudu yang pertama harus Islam terlebih dahulu agamanya. Kemudian tamyiz, artinya dapat membedakan mana baik dan mana yang buruk. Nah, baik dan buruk. Itu tamyiz. Kemudian tidak berhadas besar. Ya. Soleh-solehah ngerti hadas besar ya. Hadas besar itu ya bagi wanita yang sudah datang bulan atau haid. Kemudian dengan air suci dan menyucikan. Nah, kalau tidak ada air tak bisa berwudu. Jadi syaratnya untuk melaksanakan wudu harus ada air lagi suci lagi menyucikan. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudu. Cat umpamanya ya. Apalagi karet itu menghalangi air meresap ke kulit. Nah, tapi kalau tinta, inai itu tidak mengapa. Ya. Selanjutnya mengetahui mana yang baik, mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi syarat kita sebagai orang Islam ingin melaksanakan wudu harus tahu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu. Nah, kemudian masuk kepada rukun. Tadi syarat masuk kepada rukun. Rukun ini sesuatu yang tak boleh tertinggal atau wajibnya, wajib wudunya, rukun wudunya. Ada 6. Yang pertama, niat serta membasuh wajah. Niat serta membasuh wajah. Nah, niat berwudu, ini dia, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Niat ini letaknya di dalam hati beserta artinya beserta membasuh wajah. Jadi bersamaan ketika berwudu dengan membasuh muka, yang pertama niat dalam hati besertaan atau bersamaan dengan membasuh wajah. Ya. Nah, seperti ini soleh-solehah ketika memasang niat ya, memasang niat ketika berwudu. Kita baca lafaz niat, ini sunnah hukumnya, lafaz niatnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala.
kita ambil air, ya kita tadahkan air. Setelah banyak air di tangan kita usapkan ke wajah kita. Nah, ketika kita alirkan air ke wajah kita, nah hati kita berucap, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati, ya, dalam hati seperti itu. Tapi tangan kita bekerja membasuh wajah bersamaan. Nah, ketika tersentuh air ke jidat, sengaja aku berwudu dalam hati ini menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ratakanlah air ini ke seluruh wajah. Dari mana batas wajah? Dari tempat tumbuhnya rambut, ya, sampai ke anak telinga ini. Nah, ini. Kemudian sampai ke tulang rahang dan bawah dagu. Ini namanya batas wajah. Paham ya, soleh-soleha ya? Tinggal dipraktekkan. Yang kedua, membasuh seluruh wajah. Tadi sudah sekalian, ya. Membasuh seluruh wajah. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sehingga siku. Nah, membasuh tangan, membasuh siku. Ketika membasuh tangan, ya, kita alirkan air, jangan mengusap. Jadi membasuh. Kita tampung air, lalu kita alirkan air. Nah, tangan yang kiri mengikuti untuk meratakan air. Nah, seperti ini. Sampai pergelangan tangan. Kita lebihkan. Jangan pas-pasan di sini. Jadi kalau tangannya ini sempit, ya hati-hati jangan buka tangannya sampai segini saja. Nanti tak terbasuh di sini. Jadi lebihkan sampai di siku. Bila airnya untuk basuhan pertama sampai siku diputar. Nah, atau kalau pakai keran langsung dialirkan dikucurkan pakai keran. Tapi tangannya digosok-gosok pakai tangan di sela-sela. Biar airnya merata ke anggota wudhu. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala. Nah, mengusap sebagian rambut kepala. Jadi, kita ambil air, jadi tak perlu membasuh. Kalau membasuh kan ditampung air, dibasuh. Diusap saja. Air yang tangan sudah dibasahi air, usap sebagian kepala. Boleh. Atau seluruh kepala juga lebih utama. Usap. Putar, baik ke bawah. Kemudian, kembali lagi. Nah, atau kita usap, ya, usap. Ketika usap, untuk jempol sama jarinya jangan disentuhkan dulu. Jadi cukup 3 jari ini untuk ke kepala, seperti ini. Jadi jari jempolnya, yang jempol sama telunjuknya untuk telinga, ya, seperti ini. Jadi jari jempol, 3 jari, usap dari atas belakang, langsung jari telunjuk masuk ke lubang telinga, jari jempolnya dari bawah, di luar daun telinga paling bawah, diputar ke atas. Seperti ini. Usap. Ini jangan tersentuh dulu. Jempol sama jarinya nggak usah tersentuh dulu. Usap sampai ke belakang, lalu jari telunjuk masuk ke lubang telinga, jari jempolnya di luar daun telinga paling bawah, putar ke atas. Dilakukan selama 3 kali itu sunnahnya. Ya. Kemudian membasuh kaki. Nah, membasuh kaki itu dari ujung kaki di sela-sela jari-jarinya sampai kepada mata kaki. Bagus dilebihkan dikit ke atas, ya. Yang terakhir tertib. Nah, maka
Ketika kita sudah selesai berwudu, maka jangan lupa kita berdoa. Nah, nanti setelah ini akan masuk kepada sunnah-sunnah wudu. Kenapa harus dilakukan sunnah-sunnah wudu? Ini untuk menyempurnakan wudu kita. Apa saja sunnah-sunnah wudu? Soleh-solehah bisa dibaca kembali di buku fikihnya, ya. Buku fikihnya di halaman 5. Di sini tata cara berwudu. Di situ membaca basmalah sebelum berwudu, ya. Kemudian membasuh kedua tangan, telapak tangan seperti ini, ya. Dibasuh seperti ini tangannya, di sela-sela semuanya. Dibasuh, ya, dilihat ada nggak sesuatu yang menghalangi air disebabkan cat atau tip ek atau karet atau getah, ya. Nah, kemudian berkumur-kumur, bersiwak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dibuang. Boleh sekaligus tampung air tangannya, kumur-kumur. Nah, jadi satu tampungan ini mulut sama hidung. Mulut sama hidung. Namanya istinsyak. Ya. Jadi kumur-kumur sekaligus istinsyak. Nah, didiamkan, keluarkan yang tadi dimasukkan. Nah, itu sunnahnya. Dilakukan 3 kali. Nah, banyak sunnah-sunnah wudu. Silakan dibaca bukunya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa dipahami. Kita sudahi dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.